Untuk PowerPoint ini sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi, di minggu ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, masih dengan undang-undang terbaru ya, karena memang HPP ini undang-undangnya sudah lengkap sekali dan memang juga terbaru. Seperti itu, teman-teman. Jadi perubahan undang-undang dari HPP ini juga cukup mengalami perubahan undang-undang sampai 5 kali ya, teman-teman. Itu yang pertama dari tahun 1983, lalu perubahan kedua di tahun 1994, dilanjutkan di tahun 2000, lalu 2007, dan yang terakhir merupakan undang-undang yang kita kenal sekarang yaitu Undang-Undang HPP. Itu dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak ya, teman-teman. Yang pertama tentunya mendaftarkan diri dengan sebagai wajib pajak. Caranya dengan apa? Yaitu dengan cara kita memiliki NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak. Ketika kita mendaftarkan NPWP, kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor KPP, melainkan kita bisa untuk melalui web ya. Jadi ada pembuatan NPWP khusus di web di mana kita mengisi nama, mengisi detail gitu ya, seperti pendapatan kita berapa, dan nantinya kita akan diberikan yang dinamakan dengan nomor pokok wajib pajak atau seperti yang saya tunjukkan ke teman-teman di pertemuan pertama ya, yang nomornya harus dirahasiakan gitu teman-teman. Jadi itu sebagai identitas kita. Lalu kita juga harus memiliki kesadaran dalam menghitung pajak menurut ketentuan yang berlaku. Jadi eh, kita itu pajaknya tidak dihitungkan oleh DJP ya, melainkan kita itu sebagai pengusaha, sebagai pekerja gitu ya. Tapi biasanya kalau pekerja itu hanya subjek pajaknya saja yang bertanggung jawab untuk melaporkan atau pihak yang menjadi perwakilan untuk pelaporan ke DJP ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini adalah wajib pajak dan subjek pajaknya adalah UNJ karena UNJ itu yang menyetorkan pajak kalian ke DJP di mana ketika kalian sudah membayar uang kuliah itu memang sudah bersih ya teman-teman, tapi pajaknya yang terus adalah UNJ. Makanya UNJ disebut sebagai subjek pajak. Yang menghitung pajak ya subjek pajak biasanya ya teman-teman. Jadi bukan wajib pajak. Karena subjek pajak ini juga yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan. Lalu kita juga eh, perlu memperhitungkan pajak sesuai dengan kita peroleh penghasilan itu berapa banyak. Misalkan dan pas contoh paling nyata adalah PPh satu yaitu terkait dengan gaji ya. Jadi pemotongan pajak itu disesuaikan dengan gaji yang kita terima itu berapa banyak. Begitupun dengan PPh dua ya atau impor itu terkait dengan berapa banyak kita beli barang di luar negeri untuk kita impor ke Indonesia. Lalu ada contoh lain yaitu PPh tiga ketika kita menerima hadiah atau perolehan. Setiap juara yang memperoleh hadiah juga beda-beda ya nominalnya, teman. Jadi kita perlu untuk menghitung berdasarkan nominalnya atau perolehan penghasilannya. Lalu setelah kita memperhitungkan pajak ya, subjek pajak ini wajib untuk membayarkan gitu ya ke rekening negara. Ini bisa melalui ATM, bisa melalui bank gitu ya teman-teman, bisa melalui pos dan lain-lain. Bahkan sekarang melalui virtual account aja sudah bisa dihubungkan ke DJP berdasar menggunakan gitu ya web. Jadi kita bayar melalui virtual account dulu, baru kita bayar di web DJP dan pembayaran pajak dianggap selesai. Lalu yang terakhir adalah kita melaporkan pajak juga menggunakan surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan atau SPT ya teman-teman. SPT ini bisa bulanan ya atau SPT masa atau bisa juga SPT tahunan. Untuk tahunnya SPT tahunan dan masa akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Jadi surat pemberitahuan ini ya teman-teman, ini digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaksanakan berdasarkan objek pajak ya. Jadi ada hal apa nih yang dipotong perpajakannya seperti itu ya teman-teman. Dan pemotongannya sudah berdasarkan dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di SPT itu ada yang disebut SPT masa bulanan atau SPT tahunan. Jadi surat ini wajib dilapor, tapi pada saat ini sih sudah tidak menyulitkan ya untuk pelaporannya teman-teman karena tidak harus kita menyerahkan berkas-berkas kita yang banyak itu ke kantor pajak, melainkan kita bisa membayar melalui sistem ya pada saat ini atau melalui web dan internet. Jadi ini adalah contoh ya teman-teman SPT masa dan tahunan itu apa. Kalau SPT masa itu mengenai PPN ya teman-teman. Untuk sekarang kan belum ada praktek tapi saya kasih gambaran aja. PPN itu sebetulnya pajaknya seperti apa gitu ya. Jadi ketika teman-teman membangun bisnis ya, misalkan saya kasih contoh deh, misalnya Nabila Nur Fitri dan Fauzia itu punya bisnis ya. Bisnisnya itu sudah PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu Nabilah ini beli barang melalui Fauzia. Jadi ketika Nabila membeli barang melalui Fauzia, Nabila harus meminta yang dinamakan dengan PPN masukan. Dan Fauzia selaku yang menjual barang tersebut perlu membuat PPN keluaran. Jadi PPN keluaran itu ketika barang dari PKP itu berhasil dijual ke orang lain. Itu wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak ini dibuatnya di mana? Yaitu di aplikasi e-faktur. Itu untuk teorinya ya. Kalau untuk prakteknya nanti teman-teman mungkin bisa lebih tergambar juga nih yang dimaksud e-faktur itu apa, yang dimaksud formulir yang kita harus input di faktur pajak itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika berhasil menjual barang ke Nabila, Fauzia ini perlu membuat yang dinamakan faktur pajak keluaran. Dan Nabila ini harus ya meminta faktur pajak tersebut ke Fauzia karena itu sebagai dokumentasi teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman pentingnya kita punya dokumentasi itu ketika nanti ada yang dinamakan audit pajak ya. Misalnya kita tiba-tiba nih kena kasus pemeriksaan pajak karena kita salah melapor atau kita ada kekurangan bayar yang tidak kita segera lunasi. Itu nanti kalau misalnya ditunda-tunda akan ada yang dinamakan dengan pemeriksaan lebih lanjut ya atau pemeriksaan dokumen. Dan pemeriksaan dokumen itu akan dilakukan ke 10 tahun ke belakang. Walaupun ternyata dalam kenyataannya 10 tahun ke belakang ke depan itu Nabila tuh dari resign saya gitu. Jadi pegawai finance tuh harus tahu dokumennya yang sebelumnya dikirim sama Fauziah itu yang mana gitu. Makanya kita perlu ya. Jadi ketika Nabila ini membeli barang dari Fauzia, jangan lupa untuk meminta faktur pajaknya. Dan begitupun ketika Nabila menjual barang ke Fauzia, buatkan faktur pajaknya. Fauzia juga harus minta ya faktur pajaknya supaya untuk dokumentasi. Jadi di dalam PPN itu kita tahu ada PM ya, atau pajak masukan dan PK, pajak keluaran. PM itu ketika kita membeli sesuatu. Dan PK itu ketika kita menjual sesuatu berupa barang yang dikenakan tarif PPN tertentu. Lalu SPT masa kedua ini terkait dengan PPH ya teman-teman. Kalau PPH itu biasanya memang ada di sistem DJP ya kalau untuk 21 mengenai gaji, 22 sampai PPH yang diatur semuanya ya dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan ada juga yang disebut dengan PPH 25. PPH ini wajib disetorkan setiap bulannya ya paling lambat tanggal 20, tapi untuk pembayaran paling lambat tanggal 10. Untuk peraturannya sih belum berubah ya untuk tanggal-tanggalnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu membayar PPH sebelum tanggal 10. Tapi kalian masih punya 10 hari lagi nih untuk melaporkan dokumen-dokumen yang terkait dengan PPH tersebut. Dan kalau teman-teman masih ingat ya, di sini yang kedua adalah SPT tahunan. SPT tahunan ini terkait dengan PPH pasal 29 dan PPH pasal 25. PPH pasal 29 ini ketika sudah masuk ke tanggal 31 Desember 2023.
Lalu teman-teman dapat nih nominal pajak terhutang tahunan misalnya 213 juta. Lalu teman-teman tidak usah ya untuk melunasi di 31 Desembernya langsung. Melainkan teman-teman bisa untuk membayarkan di tahun selanjutnya dengan cicilan. PPh yang teman-teman tentukan tanggal 31 Desember 2023 dinamakan PPh 29 atau PPh akhir tahun. Lalu kita mengenal ada yang dinamakan dengan PPh 25, yaitu cicilannya yang dilunasi di tahun berikutnya. Itu jenis untuk SPT tahunan ya, teman-teman. Dan ini bisa berbentuk SPT badan itu kalau SPT badan itu terkait dengan PPh 29 dan PPh 25 yang saya jelaskan tadi, itu PPh badan. Adapun PPh orang pribadi, saya contohkan ya yang saya lihat di kameranya ada Rena Mahetra. Nanti kalau misalnya Rena nih ya bekerja di sebuah perusahaan sebagai posisi apapun ya, ya kita ibaratkan wajib pajak dulu lah. Misalnya nanti Rena ini bekerja sebagai manajer operasional misalnya ya. Terus eh, ketika Rena bekerja di situ, setelah tiap bulan kan dipotong nih pajaknya. Jadi pas eh, Rena dikasih gaji itu sudah terpotong pajak PPh 21. Dan setiap bulan akan berlangsung kan seperti itu menggunakan tarif efektif rata-rata sampai November, terus Desember dipotong berdasarkan sisanya. Karena Rena ini kan wajib pajak ya, jadi Rena tuh hanya menerima gaji bersih aja tuh segitu yang sudah dipotong pajaknya. Ketika akhir tahun, jangan lupa meminta kepada pegawai finance untuk detail dari SPT tahunan dari orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi merupakan kalkulasi PPh 21 yang sudah dipotongkan kepada Rena. Jadi artinya kita tidak perlu membayarkan kembali jumlah SPT orang pribadi kita gitu ya. Jadi Rena nggak perlu bayar lagi nih SPT-nya karena itu sebagai laporan aja ke DJP gitu ya teman-teman. Jadi karena Rena ini sudah dipotong setiap bulan, tapi tetap aja Rena harus report nih ke DJP sudah dipotong setiap bulan dengan jumlah sekian. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak ada selisih dari pajak yang dihitung oleh orang pribadi. Misalnya di sini Azrah Masrani sebagai pegawai finance nih nanti di perusahaan gitu ya. Itu berarti sebagai subjek pajak ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sebagai subjek pajak, dia yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan pajaknya. Dan di SPT orang pribadi ini, Azrah tuh harus membuat SPT tahunan orang pribadi itu masing-masing pegawai. Misalnya buat Rena, buat Nabila, buat Fauzia, misalnya setiap orang tuh wajib dibuatkan SPT orang pribadi yang tahunannya masing-masing. Nanti minta tanda tangan ke atasan atau wajib kuasa dari wajib pajak tersebut. Ketika sudah ditanda tangan, silakan dibagikan kepada Nabila, Fauzia, dan Rena gitu ya untuk mereka input sendiri ke sistem DJP. Jadi beda ya untuk peran dari wajib pajak dan subjek pajak dalam melaporkan SPT orang pribadi. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan fungsi SPT ya, teman-teman. Bagi umum ya, ini untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak. Jadi bagi umum ini untuk subjek pajak itu sangat berguna ya SPT ini karena subjek pajak ini kan sebagai orang yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan gitu ya, teman. Kalau wajib pajak kan dia hanya menerima jumlah bersihnya saja untuk dia terima.
Lalu atau untuk dia bayar ya, untuk wajib pajak tuh hanya jumlah besinya aja. Tapi kalau subjek pajak dia lebih ke melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta dia harus menghitung juga gitu ya teman-teman untuk jumlah pajaknya dia sendiri. Lalu bagi PKP ya, pengusaha kena pajak. Seperti yang sudah disampaikan tadi ada yang dinamakan PPM masukan, ada yang dimasukkan PPN keluaran. Ini terkait dengan PM masukan dan PK yaitu PK, pajak keluaran. Jadi PM tadi silakan diingat-ingat PM merupakan pajak yang dikenakan ketika kita membeli barang sesuatu yang dikenakan oleh pajak PPN. Dan PK ini merupakan pajak yang kita perlu buatkan untuk pihak lain karena kita telah menjual barang kita ke pihak lain. Dan ini terkait dengan kepentingan PPh umum ya, teman-teman. Bagi pemotong atau pemungut di sini terkait dengan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dihitung serta pajak tersebut perlu dilaporkan. Nah, jadi kita bahas di peraturan Menteri Keuangan paling terbaru yaitu tahun 2023. Berarti masih setahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai SPT atau surat pemberitahuan, kita bisa paling lambat menyampaikan di akhir bulan ya kalau misalnya memang SPT ini SPT masa ya teman-teman. Jadi kalau SPT masa sih akhir bulan itu tanggalnya adalah tanggal 20 itu paling lambat ya teman-teman untuk kita laporkan. Dan ini bisa berupa hard copy atau kita bisa mengisi di web. Bisa secara langsung di tempat atau melalui SPT atau melalui web ya teman. Jadi ketika kita sudah masuk ke SPT, ISPT nanti kita akan diberikan format ya. Jadi jangan khawatir untuk subjek pajak yang kiranya kurang mengerti ya untuk mengisi SPT tahunan atau SPT masa. Biasanya sih kalau untuk orang pribadi sih hanya SPT tahunan saja biasanya yang akan diurus ke DJP. Tapi kalau untuk subjek pajak nih yang emang mempertanggungjawabkan ya baik setiap bulan, baik setiap akhir tahun, itu biasanya untuk formatnya sudah disediakan oleh DJP ya sekarang udah misalnya contohnya seperti PPh tiga saja untuk penyajian jasa dan hadiahnya itu sudah lengkap sekali di DJP. Jadi kalian tinggal memilih saja dan ketika kalian memilih jasa itu akan ada tarif yang muncul yaitu sebesar 2%. Jadi untuk laporan pajak ini wajib ditandatangani oleh kuasa WP atau tadi saya bilang jangan lupa untuk meminta tanda tangan dari atasan atau kuasa di dalam kantor tersebut ya teman-teman. Karena untuk kita secara resmi kita melaporkan pajak kita, kita perlu mendapatkan tanda tangan baik SPT masa maupun SPT tahunan. Tanda tangan tersebut kan sekarang sudah marak ya, tanda tangan digital itu sudah diperbolehkan gitu ya. Tapi untuk saat ini yang saya ketahui di perusahaan masih menggunakan tanda tangan biasa ya agar lebih bisa dibilang itu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat ya dibandingkan dengan tanda tangan elektronik. Jadi ini merupakan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 tahun 2021. Ini terkait yang pertama dengan SPT tahunan orang pribadi yang itu yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ketika di akhir tahun. Kalau untuk wajib pajak jangan lupa untuk meminta form kalian masing-masing ke subjek pajak karena subjek pajaklah yang selama setiap bulan memotong gitu ya pajak kalian serta melaporkan dan juga membuat laporan dari SPT tahunan orang pribadi. Lalu kalian paling lambat kapan nih sebagai wajib pajak untuk melaporkan yaitu 30 April di tahun berikutnya. Jadi pas tanggal 31 Desember itu kan biasanya SPT tahunan orang pribadi itu belum
siap gitu ya teman-teman. Jadi masih disiapkan oleh subjek pajak. Ketika disiapkan tersebut biasanya bulan Januari atau Februari itu untuk formulir kalian itu sudah ada, sudah disiapkan oleh subjek pajak. Maka minta gitu ya teman-teman karena paling lambat kalian itu ke DJP itu tanggal 30 April di tahun berikutnya. Lalu terkait dengan SPT tahunan badan PPh 29 dan PPh 25. Yang dimaksud di sini formulir 1771 merupakan PPh 29. Kenapa bukan 25 gitu ya? Karena 29 ini kan report, teman-teman. Ketika sampai di 31 Desember 2023, ketahuan nih utang pajak untuk dicicil di tahun berikutnya adalah 213 juta misalnya. 213 juta itu yang perlu dilampirkan atau dilaporkan ke DJP oleh subjek pajak. Ketika dilaporkan ke DJP, kita perlu ada yang dinamakan dengan dokumen pendukung atau bagaimana kita menentukan sampai pajak tahunannya adalah 213 juta. Dari mana nih angka 213 juta? Itu nanti akan dilampirkan gitu ya, teman-teman, untuk sebelum kita melaporkan ke DJP. Lalu yang ketiga kita mengenal ada SPT masa atau bulanan. Ini terkait dengan SPT yang saya jelaskan tadi, PPh dan PPN ya, teman-teman. Pajak masukan dan pengeluaran itu setiap bulan akan ditentukan. Kalau misalnya, kan rumusnya adalah pajak masukan dikurang dengan pajak keluaran. Untuk teman-teman nggak perlu ngafalin rumusnya, sekarang teman-teman coba untuk mengerti konsep ya, teman-teman. Kenapa pajak masukan itu yang mengurangi pajak keluaran gitu ya, teman-teman. Karena kan ketika teman-teman itu membeli barang dari orang lain gitu ya, artinya kan teman-teman itu juga membayarkan PPN teman-teman ke DJP dan membayar barang tersebut ke pihak lain. Artinya teman-teman sudah berkontribusi dulu nih di pajak masukan. Teman-teman sudah membayar gitu ya pajak pajak tersebut untuk negara. Ketahuannya di mana kan itu bentuknya kita kayak ini ya, kayak menjual barang dengan misalnya harganya 5 juta gitu ya. Kita kan ke penjualnya cuma membayar 5 juta gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bukti kalau teman-teman sudah membayar hal tersebut, jangan lupa untuk meminta faktur pajak masukan ke pihak yang memang teman-teman itu beli di mana gitu ya. Misalnya teman-teman belinya di Mitoshiba gitu. Jangan lupa teman-teman untuk meminta faktur pajak masukan punya teman-teman ke Mitoshiba karena memang di faktur akan ada reportnya gitu ya. Teman-teman sudah membeli Mitoshiba dan dikenakan PPN sekian. Tetap saja teman-teman harus memiliki dokumen fisiknya karena itu sebagai bukti teman-teman selain membeli barang di negara kita, teman-teman sudah membayar pajak juga gitu. Jadi kontribusi pertama dulu ya teman-teman membeli barang gitu ya, terus teman-teman juga menyerahkan atau membayar pajaknya. Terus ketika teman-teman menjual menjual barang yang telah dibeli tersebut ke pihak lain tersebut kan artinya juga eh, ketika membayarkan ke kalian, pihak lain juga membayar pajaknya. Jadi kalau pajak masukan kalian yang bayar pajaknya, kalau pajak keluar mereka yang bayar pajaknya. Jadi berapa kontribusi kalian di negara ini gitu ya? Apakah menutup eh, menutup pihak yang membayarkan pajak tersebut? Kalau kontribusi kalian dalam membayar pajak itu lebih banyak, artinya PPN di dalam bulan tersebut itu bisa lebih bayar. Kalau lebih bayar, artinya teman-teman nggak perlu untuk membayarkan kekurangan dari pembayaran PPN, melainkan teman-teman eh, bisa untuk mengalokasikan lebih bayar itu untuk bulan depan gitu ya. Jadi ada kelebihan bayar sebagai saldo awal untuk menghitung PPN di bulan depan. Tapi kalau ternyata pajak keluaran atau pajak yang dibayar oleh pihak lain itu lebih besar ya teman-teman. Artinya teman-teman perlu membayar pajak karena PM itu pajak masukan itu dikurangin dari pajak keluaran itu menghasilkan berapa PPN yang kita bayarkan di bulan ini.
Jadi di sini ketika pajak masukan itu lebih kecil, artinya teman-teman harus bayar PPN. Bayarnya bisa melalui digital, bisa melalui bayar langsung gitu ya teman-teman. Kalau langsung ya bawa dokumen yang di print ke DJP, tapi kalau melalui DJP atau web e-faktur ya bisa langsung mengisi di web e-faktur tersebut. Makanya dengan kesibukan subjek pajak, aplikasi web e-faktur ini cukup untuk digunakan oleh banyak orang ya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita menginput pajak kita di waktu yang sangat mepet, itu bisa aja webnya error gitu ya teman-teman. Dan di dalam SPT masa PPN, kalau misalnya kita kan harus bayar PPN itu di akhir bulan berikutnya. Kalau misalnya telat gimana? Nanti kita dapat surat peringatan dulu ya teman-teman. Di surat peringatan itu kita dikasih waktu misalnya 2 minggu ya. Itu sudah sesuai peraturan pemerintah. 2 minggu tersebut kalau misalnya belum ditepati juga, maka akan ada yang dinamakan dengan denda SPT masa PPN 500.000. Dan ada juga untuk SPT masa lain itu 100.000. Untuk SPT badan terkait dengan PPh 29 kan ini dikasih waktunya panjang ya, 30 April tahun berikutnya. Kalau sampai Mei belum, sampai Juni belum, itu nanti akan dikenakan sanksi 1 juta. Untuk tarifnya sih misalnya ya belum sampai tarif yang ditentukan, dia dapat surat peringatan 2, dapat surat peringatan 3, kemungkinan akan ada denda yang kenaikan denda yang lain ya, teman selain dari yang saya tampilkan di sini. Jadi sanksi pidana itu bisa denda 100% sampai 400% kalau misalnya memang dalam pelaksanaan pelaporannya itu benar-benar tidak dilaksanakan. Jadi jarang sekali nih kasus-kasus di perpajakan di Indonesia kita itu yang jarang ketahuan ya teman-teman. Jadi karena pajak ini juga ketat nih pemeriksaannya, juga berupa denda yang berat juga. Jadi ya untuk kasusnya kebanyakan ketahuan ya. Untuk pengambilan SPT berdasarkan peraturan nomor 9 tahun 2009, pengambilan ini bisa hard copy langsung ke KPP ya. Silakan teman-teman baca nanti ada KP2KP, terus ada DJP gitu ya. Dan untuk soft copy-nya bisa langsung teman-teman riset ke web yang saya tentukan nih, www.pajak.co.id. Jadi ini merupakan tata cara pembayaran pajak ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba punya diri sendiri, silakan untuk membuat NPWP. Tapi kan kalau sekarang teman-teman masih wajib pajak yang belum berpenghasilan ya. Jadi kalau misalnya belum berpenghasilan sih belum bisa dibilang wajib pajak yang bisa untuk didaftarkan ke pajak.co.id. Jadi silahkan untuk simpan aja PowerPoint ini atau nanti dipelajari kembali dari sumber lain. Ketika teman-teman nanti sudah merupakan wajib pajak yang berpenghasilan dan ini merupakan tata cara untuk membayar pajak ya teman-teman. Sebelum ke slide selanjutnya ada yang mau ditanya dulu guys? Ya, jadi ini tata cara pembayaran pajak ya. Nah, ini merupakan ketentuan penandatanganan SPT nih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 Tahun 2021. Kalau teman-teman masih ingat tadi kita perlu ya yang dinamakan dengan tanda tangan bagi subjek pajak yang menerbitkan laporan kepada orang pribadi ya atau dia membuat laporan dulu atas SPT tahunan orang pribadi lalu diminta tanda tangan dulu nih. Tadi kan yang saya mention itu bos ya. Tapi dalam tanda tangan bos itu kita punya ketentuannya gitu ya.
Yang pertama kalau pada saat ini sih sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik gitu ya, di mana tanda tangan elektronik ini sudah dianggap resmi juga karena tanda tangan elektronik itu bukan yang tertera di kertas ya teman-teman, di kertas di print barcode sendiri bukan, melainkan tanda tangan elektronik itu wajib pajaknya atau yang sebagai kuasa ini perlu datang ke kantor pajak untuk menyerahkan tanda tangannya dan nanti akan terbentuk seperti barcode gitu ya teman-teman, yang bisa oleh subjek pajak itu digunakan untuk pelaporan pajak. Tapi kita juga punya pilihan nih untuk kita tanda tangan secara manual. Jadi tanda tangan ini menggunakan tinta yang basah ya teman-teman. Lalu dengan pihak kuasa nih, pihak kuasa ini biasanya orang yang dipilih gitu ya di suatu perusahaan untuk bisa melaporkan pajaknya, untuk bisa menandatangani gitu ya. Jadi tapi surat kuasa ini harus secara resmi, yaitu kena dengan adanya surat kuasa yang sah. Jadi ada penugasan nih sebagai dia itu memang pihak kuasa di perusahaan itu. Harus ada surat pernyataan resminya ya, teman-teman. Dan eh, wajib pajak ini harus bertanggung jawab juga ketika sudah menandatangani, ya yang bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani gitu. Berarti kan artinya subjek pajak itu sudah menyerahkan nih ke pihak kuasa, ke pihak yang menandatangani, artinya itu sudah berpindah tanggung jawab ya. Jadi penanggung yang ini karena sudah tanda tangan ya, untuk tanggung jawabnya pindah gitu ya ke orang yang menandatangani ini. Lalu jika adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian, ya nanti akan ada sanksi administratif seperti itu, teman-teman. Lalu ketika terjadi masalah nih, kita merasa sudah menyampaikan SPT gitu ya. Tapi kok kita dapat surat peringatan dari DJP? Itu kenapa ya misalnya gitu? Karena yang pertama itu tidak disampaikan tepat waktu. Setiap pajak itu sudah memiliki peraturan untuk diserahkan di tanggal berapa gitu ya, teman. Lalu ada format yang kurang sesuai gitu. Biasanya nanti akan ada perbaikan pajak. Bukan berarti pelaporan SPT itu gagal, tapi pelaporan SPT itu perlu ada perbaikan, dan perbaikan tersebut dilakukan di dalam suatu waktu tertentu. Lalu di sini ada tidak memiliki memenuhi persyaratan formal. Ini persyaratan yang dasar ya teman-teman, yang diatur di dalam undang-undang yang seharusnya kita tepati. Kalau persyaratan dasar aja kita nggak menepatinya, ya kita akan mendapatkan surat peringatan. Lalu adanya pengiriman yang tidak valid. Nah ini bisa melalui web dan pos juga. Kalau web itu bisa saja di akhir, misalnya teman-teman ini sudah banyak pekerjaan lain gitu ya, sebagai subjek pajak tuh. Misalkan saja badan itu kan tadi terakhir di tanggal akhir April ya SPT badan. Teman-teman ini pekerjaannya banyak ya, jadi terlambat gitu. Nyampainya nggak ada tanggal 31 April, atau misalnya teman-teman pengen melaporkan 30 April pas jam 23.59, mepet ya karena teman-teman lagi sibuk sama kerjaan lainnya. Kadang-kadang ya web tersebut kan error, teman-teman. Yang maksudnya teman-teman itu pengen menyelesaikan tanggal 30 April jam 23.50. Saya teman-teman yakin lah nggak ada yang akses kok jam segitu. Ternyata banyak ya teman-teman, dan yang ketika teman-teman pengen untuk menyelesaikannya di web tidak bisa ya teman-teman karena antrinya panjang dan banyak. Jadinya tiba-tiba laporan kalian itu selesainya di Mei gitu ya teman-teman, karena di akhir April itu webnya error gitu. Nah, berarti pengiriman itu dianggap tidak valid walaupun teman-teman sudah niat untuk melaporkan tanggal 30 April. Begitupun kalau misalnya apalagi pengirimannya itu lewat pos ya, pengiriman langsung, itu bisa aja alamatnya salah dan lain-lain, itu bisa menimbulkan teman-teman dianggap telat padahal teman-teman sudah ada niat untuk melapor. Hal ini terkait juga dengan pengecualian dalam penyampaian SPT ya. Jadi di sini ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 tahun 2021.
Jadi untuk ya pengusaha kena pajak yang memang usahanya masih kecil, yang masih menengah atau belum memenuhi penghasilan bruto di dalam 1 tahun tertentu gitu ya, yang harus dikenakan pajak. Ya nanti untuk UMKM atau usaha mikro tersebut akan dipotong menggunakan PPh final. Karena memang usahanya masih kecil sekali gitu ya teman-teman. Kalau untuk membayarkan pajak saja itu berat gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan di bawah peredaran bruto tertentu ya. Jadi nanti teman-teman bisa riset peredaran bruto yang berlaku di kita itu sekarang berapa per tahun. Kalau misalkan memang masih kurang dari batas peredaran bruto tersebut, ya wajib pajak tidak perlu untuk menyampaikan SPT. Karena untuk membayar aja berat ya teman-teman, ini terkait ya. Dan poin 2 dan poin 4 ini masih terkait juga ya dengan peredaran bruto. Lalu yang ketiga kalau misalnya ada pengangguran ya, jangan kita bilang pengangguran ya, orang yang belum mendapatkan penghasilan gitu ya di sebuah satu bulan tertentu atau dia bukan pegawai freelance juga yang bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Kalau misalnya dia nggak dapat penghasilan, gimana caranya dia membayar pajak gitu kan? Makanya untuk pihak-pihak yang belum mendapatkan penghasilan itu belum bisa dianggap sebagai wajib pajak yang sudah berpenghasilan. Semua orang di Indonesia itu wajib pajak ya, tapi ada wajib pajak yang dikecualikan dengan kondisi khusus, yaitu memang mungkin dia belum memiliki penghasilan dan lain-lain gitu ya. Ada juga wajib pajak yang sudah harus membayarkan pajaknya. Dan poin 3 ini merupakan pengecualian di mana wajib pajak tersebut memang belum gitu ya memiliki penghasilan sama sekali gitu ya. Jadi mau bayar pajak dari mana gitu ya, nggak ada caranya juga. Dan untuk nomor 5 ini adalah dalam kondisi yang khusus. Kalau teman-teman tiba-tiba di dalam bisnisnya itu ada gempa bumi atau hal-hal yang tidak diinginkan yang merusak bahan baku yang teman-teman punyai di dalam perusahaan tersebut, itu kan artinya dalam kondisi khusus ya. Rata-rata adalah bencana alam yang kita tidak pernah menduga sebelumnya ya teman-teman. Atau misalnya pencetus menu di sebuah perusahaan itu meninggal, tapi belum pernah ada orang yang mencoba menu tersebut dari pemilik menu tersebut ya teman-teman. Jadinya itu akan menjadi juga seperti situasi yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pengecualian dalam situasi yang tidak diinginkan juga tidak wajib untuk membayar pajaknya. Sebelum ke sini ada yang mau ditanya dulu? Ini terkait ya teman-teman dengan pembahasan berikutnya. Jadi SPT itu kan tadi bisa kita sampaikan secara langsung ya ke DJP, itu bisa mengirim melalui via pos. Adapun cara lain ya teman-teman yang pada saat ini tuh sudah digemari gitu ya teman-teman, yaitu cara menggunakan dengan e-filing atau menggunakan online. Karena pekerjaan subjek pajak itu kan sebenarnya luas ya teman-teman. Jadi tidak hanya untuk menghabiskan waktu antre di DJP, tapi kita sekarang sudah punya pilihan untuk menyelesaikan secara online yaitu menggunakan e-filing. Kalau teman-teman pilih secara langsung atau melalui pos, jangan lupa untuk meminta bukti pengiriman dan tanda penerimaan bahwa teman-teman itu memang ketika teman-teman sudah ke DJP, minta surat tanda penerimaan. Kalau pos, itu jangan lupa untuk meminta resi ya atau bukti pengiriman surat.
Kalau e-filing, teman-teman pasti nanti dapat yang dinamakan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Itu udah langsung dapat ya kalau teman-teman input di DJP. Makanya untuk saran e-filing ini lebih diutamakan ya teman-teman. Cuman jangan mepet tanggalnya karena takutnya webnya error. Segala jenis untuk pengiriman SPT mintalah buktinya ya teman-teman karena bukti ini tuh tergolong penting. Lalu di sini ada batas penyampaian SPT ya teman-teman. Untuk SPT masa ini kan tadi terkait dengan PPh, PPN. Kalau PPN itu memang dia dikasih tenggat waktu lebih yaitu 30 hari setelah masa pajak berakhir kalau PPN ya dia emang dikasih seperti special condition gitu ya teman-teman kalau PPN itu bisa di akhir bulan berikutnya itu benar-benar pas ya tanggal 30. Adapun dengan SPT tahunan orang pribadi nih makanya kalau sudah akhir tahun nanti jangan lupa untuk meminta ke Subjek Pajak untuk detail SPT tahunan orang pribadi kalian. Dan untuk subjek pajak juga jangan mepet-mepet untuk buatnya karena 3 bulan setelah akhir tahun pajak itu orang pribadi wajib ya untuk melaporkan. Dan untuk SPT tahunan PPh Badan ini terkait PPh 29 ya, pajak tahunan yang dipotong di sebuah perusahaan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, terkait dengan perpanjangan tadi yang saya sudah sampaikan, itu ada peraturannya di pemerintah ya, teman-teman. Ketika teman-teman dikasih surat dari kantor pajak itu diberikan perpanjangan maksimal 2 bulan. Kalau enggak gimana? Nanti akan ada lagi gitu ya surat yang lebih eh, istilahnya memberi peringatan yang lebih keras gitu ya. Bisa saja nanti akan ada kunjungan di kantor atau wajib pajak tersebut wajib untuk mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak karena merasa laporan yang dia bikin ini telat telat dari waktu yang telah ditentukan gitu ya teman-teman. Apakah ada sengaja ditutupi atau ada penyelewengan dana dan lain-lain. Ini merupakan sanksinya ya teman-teman. Kalau misalnya kita telat menyampaikan SPT massa yang terkait dengan PPN dan lainnya itu akan kena denda 1 juta. Kalau SPT tahunan orang pribadi nih akan dikenakan denda 1 juta. Makanya kalian harus ingat bahwa mintalah data kalian ya SPT tahunan orang pribadi itu ke subjek pajak. Karena kalau misalnya nanti telat, ya bisa jadi kalian malah yang ditagih oleh kantor pajak untuk membayar dendanya. Dan di sini juga ada SPT tahunan badan ya kalau telat yaitu di akhir bulan keempat ya yaitu 30 April itu akan dikenakan denda 1 juta. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Hak wajib pajak di Indonesia itu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini adalah berdasarkan pasal 7 eh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya tentang HPP. Jadi kita itu sebagai wajib pajak itu memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu dari peraturan perpajakan yang ada. Ketika kita mendapatkan surat peringatan, kita juga berhak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Kenapa kita harus diperiksa pajaknya dan lain-lain. Lalu ketika kita dikenakan denda, saya 200 juta untuk dendanya, ya kita juga masih boleh untuk mengajukan gitu ya sebuah banding di mana banding berikut itu masih bisa dinegosiasi gitu ya. Wajib pajak itu harus membayar dendanya itu seberapa banyak. Dan ada juga hak untuk memperoleh pengembalian pajak kalau misalnya memang pajak yang diterima itu lebih. Mau ada pembukuan atau pengembalian dana itu sesuai dengan kebijakan dari wajib pajak.
Lalu wajib pajak juga memiliki hak ya untuk memperoleh perlindungan terhadap informasi. Jadi wajib pajak itu yang menyerahkan data-datanya ya teman-teman kalau pada saat pemeriksaan pajak itu terdapat data yang akan disita oleh wajib pajak. Tapi kita juga berhak ya untuk meminta adanya perlindungan informasi ketika kita memberikan data ke mereka. Lalu pada saat ini kan ada penyampaian SPT secara elektronik ya teman-teman itu sudah bisa digunakan secara marak oleh masyarakat dan sudah memudahkan sekali dalam pelaporan SPT. Lalu ada yang hak untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas ya. Ini juga terkait dengan hak yang diterima wajib pajak. Artinya wajib pajak tersebut juga berhak ya untuk meroleh pelayanan dan fasilitas yang baik dari kantor DJP. Dan ada hal-hal tertentu ya seperti tadi ya teman-teman mengenai pembebasan pajak, yaitu misalnya pengusaha yang tidak dikenakan pajak itu karena apa gitu ya, mungkin terjadinya bencana yang tidak diinginkan dan lain-lain. Juga untuk pengangguran atau wajib pajak yang belum menerima penghasilan, itu masih bisa untuk dikenakan pembebasan pajak. Ini masih terkait yang tadi ya teman-teman, kalau misalnya tanggal-tanggal pajak tertentu nanti silahkan untuk dipelajari. Jadi juga merupakan jatuh tempo pembayaran pajak. Untuk detailnya ini memang hanya begini saja ya, karena ini kita bicara mengenai angka berapa maksimal angka yang harus tanggal yang harus kita selesaikan untuk penyelesaian laporan-laporan berikut. Ini adalah ya teman-teman bentuk dari misalnya wajib pajak tersebut tidak setuju nih dengan denda yang ditetapkan. Ya karena mungkin ketika upload dokumen terjadi masalah web dan lain-lain atau terjadi masalah internal perusahaan yang menyebabkan pajak tersebut menjadi telat. Lalu kita akan mendapatkan denda kan, lalu kita akan mendapatkan eh, banding dan segala rupa untuk menentukan berapa sebetulnya denda yang harus kita bayar. Dan ketika jumlah denda tersebut sudah ditentukan, paling lambat 1 bulan semenjak tanggal diterbitkan itu wajib untuk dibayarkan. Jadi di sini ada kondisi ya, ketika wajib pajak tersebut ingin menunda pembayaran pajaknya gitu ya teman-teman. Misalnya tadi sudah ada sanksinya berapa, lalu dia ingin membuat banding ya atau keringanan biaya. Jadi ketika dia pengen menunda, alasan dari sanksi tersebut, kenapa nggak dibayar-bayar, itu harus ada alasannya ya teman-teman dan akan ada sanksi bunga 2% per bulan setiap dia keterlambatan. Misalnya terlambat, misalnya sudah diberi keringanan paling lambat dibayar 30 September. Ternyata dia telat sampai Oktober, naik 2%. Telat lagi sampai November, naik 4%. Naik lagi sampai Desember, naik menjadi 6%. Jadi memang per bulan naiknya adalah 2% ya. Sebelum kita sampai ke tax audit, ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Jadi di dalam pajak kita mengenal yang dinamakan dengan tax audit atau pemeriksaan pajak. Terbaru ini Undang-Undang HPP ini sudah lengkap sekali ya sampai ke pemeriksaan pajak. Nanti teman-teman terkait dengan tugas yang akan dilaksanakan itu terkait dengan riset kasus di mana ada wajib pajak ataupun pengusaha yang tidak membayarkan pajaknya, sengaja memanipulasi laporan keuangan, sengaja menunda pembayaran pajaknya. Silakan teman-teman riset kasus tersebut dan ini terkait dengan pemeriksaan yang akan saya jelaskan di hari ini.
Jadi pemeriksaan itu bukan sekedar audit internal dan audit eksternal terkait dengan pelaporan keuangan. Ada juga yang dinamakan dengan audit pajak ya, teman-teman. Ini terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam pelaporan pajak. Sanksi dendanya beragam dari 50% sampai 150%. Jadi jenis pemeriksaan pajak itu ada dua. Pemeriksaan yang memang harus langsung dilakukan di kantor yang melanggar pajak tersebut. Jangka waktunya paling lama 6 bulan ya semenjak adanya surat pemberitahuan bahwa wajib pajak akan berkunjung. Kalau misalnya ada surat pemberitahuan pelaksanaan lapangan sudah terbit ke wajib pajak terkait, tapi kenyataannya wajib pajak tersebut masih menunda-nunda juga gitu ya untuk membayarkan pajaknya, nanti akan ada yang namakan pemeriksaan paksa, bahkan sampai menyegel dokumen wajib pajak tersebut untuk kita periksa. Adapun pemeriksaan yang kita langsung datang ke DJP, ini kasusnya tidak parah seperti pemeriksaan di lapangannya. Karena kalau DJP itu artinya wajib pajak tersebut masih ada kesadaran nih untuk datang ke DJP. Kalau sampai pemeriksaan lapangan kan artinya dia sudah diundang ke DJP dia nggak datang, diperiksa ke lapangan juga masih nunda-nunda, ya nanti akan menimbulkan adanya penyegelan paksa untuk pemeriksaan dokumen selama 10 tahun terakhir. Lalu pemeriksaan itu dilakukan di kantor itu kenapa gitu ya? Kenapa sampai parah gitu ya dilakukan di kantor? Karena memang tidak mendapatkan laporan yang wajar juga ya teman-teman gitu ya. Eh, jadi sebetulnya opininya tuh dari anggota publik tuh aman gitu ya, opini wajar tanpa pengecualian. Tapi kenapa ya pembayaran pajaknya itu kok kayak eh, berhenti, ada masalah gitu ya teman-teman. Dan wajib pajak tersebut memang tiba-tiba aja gitu ya adanya kesalahan dalam pembayaran pajak kemarin-kemarin itu dia aman-aman aja ya, tidak ada pernah pemeriksaan akuntansi, audit internal dan eksternal, baik pemeriksaan pajak lainnya. Terus kalau misalnya setelah pemeriksaan itu udah pemeriksaan itu dalam penyegelan dokumen sudah gitu ya, dalam hal penyerahan dokumen sudah, tapi ada kesalahan data yang ditemukan oleh DJP. Sebagai wajib pajak tentunya kita harus membetulkan gitu ya sesuai dengan pernyataan yang tertulis atau sesuai dengan apa yang perlu kita perbaiki dari eh, daftar kesalahan kita yang ditemukan oleh DJP. Lalu ketika kita sudah merasa bahwa kita perlu memperbaiki data tersebut, silahkan diperiksa. Berdasarkan bukti terkait juga ya, makanya kita perlu menyimpan bukti itu selama 10 tahun terakhir. Misalnya 2024 nih, artinya kita harus periksa sampai 2004 gitu ya, dokumen tersebut harus lengkap sampai 2004 dan sampai 2024. Makanya kalau sekarang itu memang untuk pengondisian dokumen itu sangat ribet ya teman-teman karena sudah harus lengkap dan kita harus juga untuk memastikan dokumen kita lengkap selama 10 tahun terakhir. Lalu ketika kita sudah memperbaiki, kita menuju kantor pajak untuk verifikasi data ya bahwa data yang kita telah input untuk memeriksa bukti terkait itu sudah sesuai. Lalu ini terkait dengan pembayaran pajak ya, teman-teman. Ketika sudah diperiksa, kita mendapatkan sanksi berapa, kita masih kurang pajak berapa. Kalau misalnya masih ada sanksi dan ada kurang pajak, itu kita perlu untuk melunasinya. Sebetulnya kan di sini opsinya hanya ke kantor pajak gitu ya. Tapi kita bisa juga alokasikan bayarannya melalui bank, melalui virtual account, dan lain-lain. Tapi kalau lebih bayar ya silahkan untuk melakukan pemindah bukuan atau kita membayarkan pajak kita untuk pajak yang lain atau untuk ke masa berikutnya dengan jenis pajak yang sama. Terkait dengan dokumen ya teman-teman, kita harus aware gitu ya bahwa dokumen tersebut memang disimpan di dalam
10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai dokumen tersebut tidak tersimpan dengan baik ya sampai 10 tahun terakhir. Dan untuk pemeriksaan pajak itu dibutuhkan data yang lengkap ya 10 tahun terakhir masih sama dengan yang tadi. Selain kita menyimpan dokumen berupa fisik, kita juga perlu menyimpan dokumen berupa dokumen online. Jadi memang sangat banyak sekali prosesnya ya teman-teman. Jadi secara fisik juga kita harus menyimpan yang rapi karena kita akan mengadakan pemeriksaan sampai 2024. Kenapa yang online juga perlu disimpan gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau misalnya di online tersebut datanya ada, tapi di fisik nggak ada. Ya kita masih bisa dibantu dengan eh, dokumen yang online ya gitu teman-teman. Jadi itu bisa saling melengkapi ya. Kalau misalnya di fisik ternyata ada, di online nggak ada, ya bisa dilengkapi. Begitupun sebaliknya. Makanya kita perlu menyimpan dalam fisik dan dalam online. Terkait dengan surat pemberitahuan pemeriksaan ya teman-teman. Ini kan ada dua jenis nih tadi. Pemeriksaan di lapangan dan pemeriksaan di kantor. Keduanya pasti ada surat pemberitahuan. Yang pertama, pemberitahuan ke kantor untuk melaksanakan pemeriksaan langsung ke kantor yang terkait. Adapun surat pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut harus mengunjungi KPP terkait. Ketika sudah ada keputusan untuk pemeriksaan di kantor, langsung kantor wajib pajak atau pemeriksaan eh, wajib pajaknya datang ke DJP gitu ya. Artinya sudah ada pertemuan nih antara pegawai pajak dan wajib pajaknya. Yang pertama adalah wajib pajak tersebut masih memiliki hak dulu ya bertanya. Alasannya ada pemeriksaan itu untuk apa ya? Kenapa kita perlu ada pemeriksaan tersebut? Lalu wajib pajak juga ada perlindungan ya teman-teman. Jadi wajib pajak itu tidak menghadapi sendiri, melainkan ada tim quality insurance di perusahaan tersebut untuk mengajukan hal-hal terkait dengan pemeriksaan tersebut ya teman-teman. Jadi masih dibela lah dari perusahaan ini. Dan wajib pajak juga sudah mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ya. Jadi nanti dibuktikan gitu dari dokumen tersebut sudah lengkap atau belum ditunjukkan ke bagian pegawai pajaknya. Ketika sudah adanya pertemuan, maka diwajibkan adanya berita acara. Berita acara ini untuk mengumumkan bahwa pemeriksaan pajak itu sudah dilakukan. Sudah ada pertemuan gitu ya dengan wajib pajak tersebut. Tapi kalau misalnya tidak selancar kondisi pertama ya, artinya kan kalau kondisi pertama itu sudah ada pertemuan dengan wajib pajaknya. Kalau misalnya nggak lancar tuh gimana gitu ya, akan adanya catatan penolakan gitu ya, bukti acara kalau pertemuan itu telah ditolak gitu ya oleh wajib pajak terjadi. Akibatnya apa gitu ya? Wajib pajak tersebut akan ada penyegelan dokumen. Ini lebih ke memaksa gitu ya, teman-teman. Jadi dokumen selama 10 tahun terakhir itu harus ada. Jadi harus benar-benar terjadi ya penyegelan dokumen ini karena adanya pemaksaan yang adanya apa ya, penghindaran pajak yang sangat terjadi dalam suatu perusahaan. Akibatnya karena ditunda-tunda terus ya, akibatnya karena adanya wajib pajak yang menunda-nunda terus gitu ya. Akhirnya terjadilah nih yang namanya dengan penyegelan dokumen. Karena memang ini merupakan langkah terakhir gitu ya. Jadi perusahaan tersebut ditutup sementara untuk disegel-segel dokumennya gitu ya, untuk diperiksa secara menyeluruh gitu ya teman-teman. Dan ketika wajib pajak tersebut telah menyelesaikan segel dokumennya, ya akan dibalikan lagi gitu ya kepada wajib pajaknya. Kalau misalnya nih, makanya tadi kan penting ya untuk menyimpan dokumen 10 tahun terakhir. Karena kalau sengaja dihilangkan gitu ya,
urusan kita udah sama polisi, teman-teman. Jadi mungkin dokumennya itu bukan sengaja dihilangkan tapi hilang gitu ya. Kita kan tetap aja nggak bisa membuat sebuah alasan bahwa dokumen tersebut memang hilang gitu. Yang ada kita dikira sengaja menghilangkan dokumen tersebut. Makanya kita langsung diarahkan ke polisi. Adapun kalau misalnya dokumen itu lengkap nih 10 tahun terakhir ya kita boleh gitu ya untuk membuat berita acara bahwa dokumen tersebut telah diperiksa dan dokumen tersebut dikembalikan ke wajib pajak. Oke, teman-teman terkait dengan presentasi kelompok nih saya belum mengarahkan kembali ya karena kemarin dapat laporan dari salah satu perwakilan kelas kalau kelompok kita belum terbentuk dengan baik. Jadi kan di sini ada pembuat buat dulu makalah gitu ya teman-teman mengenai studi kasus dari peraturan perpajakan yang berlaku, pelanggarannya dari kantor mana, lalu bagaimana cara solusinya gitu ya berdasarkan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Ini kan terkait dengan pembentukan kelompok nih, makanya nanti saya minta tolong perwakilan di kelas ini aja untuk bentuk kelompok, tapi jangan berdasarkan pilihan teman sendiri ya. Sekarang kan di web sudah banyak nih terkait dengan cara pembagian kelompok, jadi silahkan untuk ditentukan saja. Linknya silahkan untuk dikumpulkan tugasnya di link ini ya dengan format nama kelompoknya, nama kelompok berapa, judul studi kasusnya apa, dan kelas apa, misalnya contoh PAPA. Ini referensi yang bisa teman-teman baca berdasarkan dari presentasi yang telah disampaikan hari ini. Jadi silahkan untuk menggunakan referensi ini untuk solusi studi kasus yang teman-teman cantumkan di makalah. Oke, ini waktunya masih ada sekitar 40 menit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Ibu saya mau nanya, boleh? Ya boleh silahkan. Nama saya Muhammad Farhan. Saya mau nanya soal kasus namanya itu kalau nggak salah tax evasion, Bu. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi dan kenapa banyak perusahaan, apalagi yang di luar negeri ya, yang ngelakuin tax evasion ini, Bu? Dan kenapa mereka bisa terus jalanin perusahaannya padahal ketahuan melakukan itu? Terima kasih. Ya, untuk pelanggaran dari pajak sih bisa aja terjadi ya, apalagi kalau misalnya di luar negeri. Mereka sih masih bisa menjalankan ya teman-teman usaha tersebut, tapi kantor pajak itu menghitung nih, kira-kira berapa lama mereka menghindar, lama-lama juga akan diperiksa oleh wajib pajak ya, walaupun usaha tersebut akan jalan terus, tiba-tiba akan dikenakan sanksi dari eh, hal-hal yang dia tunda gitu tuh. Walaupun Oh, dia masih menjalankan. jadi Gimana? sebenarnya nggak langsung menutup perusahaannya itu ya, Bu. Tetap boleh berjalan tapi agak akumulasi gitu, hutang pajaknya dia gitu. Iya betul, itu memang masih berjalan nih karena emang sengaja ditunda-tunda gitu ya teman-teman. Yang pertama dia dapat surat peringatan dulu untuk datang ke kantor pajak gitu ya. Kalau misalnya masih ditunda-tunda nanti akan ada pemeriksaan lapangan ya, akan ada surat pemberitahuan bahwa akan ada pemeriksaan yang akan datang ke kantornya langsung. Kalau masih ditunda-tunda lagi nanti akan ada penyegelan. Baru pas penyegelan itu usahanya baru nggak bisa jalan di situ. Begitupun dengan sanksi yang harus dia terima, harus dia bayarkan. Oh, jadi meskipun usahanya udah tutup tetap harus bayar. Iya, karena dia emang sengaja kan menunda pajak tersebut. Bahkan kalau ketika sudah penyegelan ada dokumen yang belum ada juga langsung ke polisi kan. Makanya biasanya di kasus tersebut tuh nanti baru ada tuh berita besar ya bahwa perusahaan ini telah melanggar perpajakannya, merugikan negara sebesar berapa triliun gitu. Dia tetap harus melunasi ini waktu usahanya sudah ditandai oleh polisi tidak boleh berjalan lagi. Oke. Gimana Jo? Apakah sudah terjawab? Udah, Bu, jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Ini masih ada waktu nih teman-teman nih sekitar 40 menit lagi.
Untuk tugasnya sudah cukup dimengerti ya. Jadi nanti saya minta reportnya aja. Ya kelompok sih kalau lihat tadi saya lihat dari kelas lain sih sekitar 5 orang ya satu kelompoknya. Tapi di sini kan ada 45 orang. Ya bisa disesuaikan aja sih teman-teman. Mungkin 5 ya, 5 per kelompok. Jadi akan ada 9 kelompok. Ibu, mohon maaf Bu, ntar PPT-nya boleh dikirim ke grup. Boleh, nanti saya kirim ke grup. Tadi sepertinya sebelum kelas sudah saya kirim sih ke grup ya. Yang tadi saya minta tolong saya screen. Oh iya, oh iya, iya, itu benar. Oke, oke. Cuman tadi waktu saya kirim sebelum saya screen itu kan masih ada tugas berupa presentasi PPT per kelompok nih. Karena kelas yang lain dan kelas yang ini sudah berjalan bersamaan gitu ya. Jadi untuk minggu depan belum ada presentasi kelompok gitu ya teman-teman. Hanya mengumpulkan makalah ini saja ke link yang tersedia. Teman-teman jika memang teorinya sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lanjutan, kelas ini bisa tidak full sampai 11.50 sih. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitas. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, saya minta tolong dong Kiji atau Jo Farhan ya buat screenshot kehadiran hari ini. Kehadiran sudah saya absen manual Bu, jadi yang join itu saya absen gitu loh. Oh gitu, pakai tanda tangan gimana dong tanda tangannya kalau manual gitu? eh Tanda tangan Ibu sebagai dosen atau gimana maksudnya? Tanda tangannya masing-masing mahasiswa kan isinya manual. Enggak Bu, kalau misalnya kita online, biasanya kalau saya sama Dayat dulu, jadi kalau ada yang join itu di ACC. Nah, itu masuk absen gitu loh. Kalau gitu saya minta ya laporan absennya dikirim Ah, di grup aja nanti. baik Bu.
Baik, Ibu sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Boleh di akhiri aja kuliahnya. Iya, karena tidak ada pertanyaan lagi sih kuliahnya bisa diakhiri ya, teman-teman. Nanti saya minta daftar absennya ya.